Rajawalimedia.net. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Indramayu Polda Jabar berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Mapolres Indramayu, Jumat tanggal 25 April tahun 2025. Kapolres Indramayu AKBP Ari Setiawan Wibowo melalui Kasatreskrim AKP Hilal Adi Imawan menjelaskan, sebanyak 3 pelaku berhasil diamankan, yakni S20, Y24, dan YA30. Ketiganya merupakan warga Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Ketiganya kami amankan pada Kamis dini hari tanggal 24 April tahun 2025 di wilayah Kedokan Bunder. Saat penangkapan, sejumlah pelaku mencoba melarikan diri dan membahayakan petugas, sehingga kami melakukan tindakan tegas dan terukur, ujar AKP Hilal didampingi Kasih Humas Polres Indramayu AKP Tarno. Selain 3 tersangka, polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka diduga memiliki peran sebagai eksekutor dan joki sepeda motor saat menjalankan aksinya. Dalam operasi ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 unit sepeda motor Honda Beat, senjata tajam jenis golok, STNK milik korban, uang tunai Rp1.200.000 hasil kejahatan, serta 3 unit handphone milik pelaku. AKP Hilal menjelaskan bahwa kasus pencurian dengan kekerasan ini terjadi di 7 lokasi berbeda di Indramayu dan 3 lokasi di wilayah Cirebon, sejak Februari hingga April tahun 2025. Aksi para pelaku dilakukan dengan cara memepet korban yang mengendarai sepeda motor, lalu mengancam dengan senjata tajam dan menjatuhkan korban sebelum membawa kabur kendaraan. Modus pelaku adalah hunting pada malam hari menggunakan 2 motor. Ketika melihat target, pelaku langsung memepet, menodong senjata tajam, dan menjatuhkan korban lalu kabur membawa motor, terang Kasatreskrim. Sepeda motor hasil kejahatan kemudian dijual dengan harga antara Rp3,5 juta hingga Rp4 juta per unit. Masing-masing pelaku memperoleh keuntungan hingga Rp1 juta, yang kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, tersangka penadah, YA alias Acim, menjual kembali motor curian dengan harga hingga Rp4,2 juta dan memperoleh keuntungan sekitar Rp200.000. Ia merupakan residivis dalam kasus serupa pada 2018. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sedangkan penadah dikenakan pasal 480 KUHP, dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Kasatreskrim juga mengultimatum kepada para DPO untuk menyerahkan diri. Bagi para pelaku yang belum berhasil diamankan, saya berikan waktu 3 kali 24 jam untuk menyerahkan diri ke Polsek ataupun ke Polres karena kami akan terus mencari kalian sampai kapanpun dan dimanapun serta kami tidak akan segan-segan memberikan tindakan tegas kepada kalian, tegas AKP Hilal. Widi Redaksi. Ya baik, bisa kami sampaikan bahwa terkait modus pelaku pencurian dan kekerasan ini, yaitu pelaku menggunakan 2 kendaraan dan berboncengan, kemudian pelaku melakukan hunting dari mulai malam hari hingga pagi hari untuk mencari sasaran. Ketika pelaku sudah mendapatkan sasaran, kemudian pelaku ini membuntuti sasaran tersebut sampai dengan tempat yang sepi atau jalan yang sepi. Ketika sudah mendapatkan tempat yang sepi, jalan yang sepi, kemudian para pelaku memepet korban, terus kemudian mencoba mengambil kunci motor korban. Dan pelaku yang diboncengnya ini mengeluarkan senjata tajam untuk menakut-nakuti korban dan bahkan pelaku yang bawa tajam ini tidak segan-segan untuk melukai korban. Ya. Kemudian pelaku menendang motor korban hingga korban terjatuh dan akhirnya motor diambil oleh korban. Ada berapa pelaku yang diamankan saat ini? Saat ini kami telah berhasil mengamankan 2 pelaku pencurian dan kekerasan dan 1 orang pelaku penadah. Ini keduanya residivis atau gimana? Menurut data yang kita dapat bahwa yang merupakan residivis ada 1 orang, yaitu pelaku yang melakukan penadahan, pernah menjalani hukuman pidana
pada tahun 2018 terkait dugaan tindak pidana pencurian dan pemberatan. Untuk barang bukti yang diamankan apa itu Pak? Barang bukti yang sudah kita amankan yaitu 1 buah golok yang digunakan korban untuk menakluki korban, kemudian 3 buah unit HP yang digunakan pelaku untuk melakukan komunikasi, 1 buah STNK milik korban, dan uang sebanyak kurang lebih 1.200.000 yang digunakan yang merupakan hasil dari kejahatan, kemudian 1 unit motor yang digunakan pelaku. Ada tersangka lain komandan? Ada pelaku lain, ya. Saat ini sudah kita kantongi identitasnya, dan sebelumnya juga kita sudah melakukan upaya pencarian dan kita sudah datangi para pelaku lain ini di tempat persembunyiannya. Akan tapi saat kita datangi dan melakukan pencarian di tempat persembunyiannya, pelaku sudah tidak di tempat dan sudah melarikan diri. Ya. Itu sebagai apa? Perannya yaitu sebagai joki dan eksekutor juga. Ada pesan buat pelaku ya, Don? Ya, kami pesan ya pada kesempatan ini, saya kasih ultimatum keras kepada para pelaku yang belum berhasil kita amankan, ya, agar segera menyerahkan diri dalam waktu 3 kali 24 jam di polsek setempat. Karena jika tidak, saya akan cari kalian sampai kapanpun dan sampai kemanapun. Ya, dan saya juga tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas kepada kalian. Pasal yang dilanggar? Adapun pasal yang dilanggar yaitu terkait pelaku curas, kita kenakan pasal 365 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun, dan untuk pelaku penadah kami tetapkan pasal 480 dengan ancaman maksimal 4 tahun. Tahan. Bentar ya, Bu. Namanya dari sebelah sana nggak? Yang Indramayu aja. Mana tadi? Sudah berapa TKP kamu? Lakukan 7 kali. Sama, kamu udah berapa kali? 7 kali juga. Yang bawa sajam siapa? Kamu. Sudah ada berapa korban yang kamu lukai? 4 orang, 4 korban. Gimana aja? Mundur, oke. Terus. Udah pernah? Kapan? Tahun berapa? Hah? Tahun 19. Kasus apa? Curanmor juga. Polis berapa? 2 tahun. Kenapa ngulangin lagi? Hah? Udah dikatakan.